Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayoga di channel CCTV. Kita sudah menyelesaikan pembahasan karunia Roh Kudus yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12. Dan saat ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang karunia Roh Kudus yang tertulis di dalam 1 Korintus 12, terutama ayat 7 sampai 11. Saya ingin membacakan untuk saudara sekalian dan saudara sekalian bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 berbunyi demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bersama yang dimaksud adalah bersama dalam membangun tubuh Kristus, yaitu kepentingan pelayanan dan kepentingan pertumbuhan atau kebertahanan suatu gereja lokal atau jemaat Tuhan. Ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang pertama. Lalu yang kedua, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan roh yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, mari kita mengenali diri kita di atas dasar pengenalan kita akan Allah, dan mari kita mengenali karunia kita masing-masing sambil menyimak penyampaian firman Tuhan yang saya bahas hari ini. Sekali lagi yang tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang karunia Roh Kudus, yaitu berkata-kata dengan hikmat, yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 8a. Kalau kita membahas tentang hikmat atau berkata-kata dengan hikmat atau pribadi dari hikmat itu sendiri, kita bisa menyimak di dalam Amsal pasal 2 ayat 10 tentang hikmat, ayat 10 sampai 11, lalu Amsal pasal 8 ayat 12 dan 14. Silakan saudara menyimak bagaimana bunyi firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Amsal, terutama tentang hikmat ini. Karunia yang disebut sebagai berkata-kata dengan hikmat yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ini adalah suatu kemampuan, suatu potensi untuk mengambil keputusan praktis. Jadi seseorang anggota jemaat, ini bukan di luar gereja ya, ini membahas tentang seorang Kristen sejati, seorang anggota gereja, umat Tuhan, yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara praktis dengan benar atas dasar pengetahuan tentang firman Allah. Ini pernah saya sampaikan bahwa hikmat itu dekat dengan pengetahuan. Pengetahuan yang didapat dari ketaatannya bertekun dalam pengajaran atau studi firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Di luar itu kita bisa mengatakannya sebagai bukan hikmat. Mungkin orang-orang dunia mengatakan itu lebih tegas lagi sebagai praktek perdukunan.
Tetapi di dalam iman Kristen, pengetahuan dan hikmat ini dekat dengan bagaimana seseorang itu belajar firman Tuhan, bertekun dalam firman, dan menjadi pelaku firman setiap hari. Lalu ia juga bertekun mempelajari ilmu pengetahuan lainnya, sehingga dia bisa mengintegrasikan, merefleksikan, lalu menyimpulkannya menjadi sebuah kata-kata hikmat. Contoh di dalam kasus inilah Raja Salomo. Ia sanggup memastikan atau memiliki hikmat untuk memastikan tentang bayi tersebut yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Siapa orang tuanya? Siapa yang mengandung dan siapa yang melahirkan bayi itu? Di antara mereka 2 orang itu bersitegang dan berebut bayi itu. Hikmat atau berkata-kata dengan hikmat, seperti saya katakan tadi, ini berjalan bersama atau bekerja sama dengan karunia pengetahuan. Karena berhikmat berarti berpengetahuan, dan berpengetahuan dia berhikmat. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Penasehat tentang karunia ini dibutuhkan untuk membantu rumah tangga, membantu seseorang dalam posisi tertentu untuk mengambil keputusan secara praktis. Misalnya keputusan keluarga untuk memilih bekerja di sebuah kota atau pindah karena ada promosi jabatan dan sebagainya, atau seseorang memilih bekerja atau melanjutkan studi S2 di luar negeri dan seterusnya. Ada tawaran-tawaran kesempatan, ada opsi-opsi, sehingga menimbulkan kebingungan dan orang itu membutuhkan penasehat yang mampu berkata-kata dengan hikmat untuk memberikan pencerahan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, jika saudara membutuhkan nasihat, membutuhkan kata-kata hikmat, membutuhkan kata-kata pengetahuan, saudara perlu mencari orang yang punya karunia seperti demikian. Dia bisa menolong saudara dalam hikmat Tuhan tentunya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara memiliki karunia yang seperti ini? Yaitu berkata-kata dengan hikmat. Orang yang memiliki karunia seperti ini, dia tidak pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Itu tandanya. Dan terus berjuang untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya berkata-kata, bukan hanya berteori. Ingat, kalau hanya berteori dan tidak pernah mencoba untuk berjuang melakukan firman Tuhan, itu hanya mitos. Saudara, itu hanya mitos. Dan di dalam firman Tuhan, yang terpenting adalah bukan seberapa banyak kita mendapat pengetahuan tentang Alkitab atau hafal beribu-ribu ayat untuk kita sampaikan di dalam media sosial, tetapi seberapa banyak yang kita lakukan, seberapa banyak yang kita beritakan kepada banyak orang. Saudara, jika saudara memiliki karunia seperti ini, ingat, saudara harus bertekun dalam firman Tuhan, tetap belajar. Untuk zaman sekarang ini, kita tidak perlu terlalu banyak anggaran untuk membeli buku. Semua sudah ada di media sosial, semua sudah ada di Google. Sumber ilmu pengetahuan begitu melimpah. Tetapi, kalau kita mempelajari media sosial, ada banyak orang belum mendengar video sampai akhir, sudah berkomentar. Ternyata itu berita hoax. Ada banyak orang belum membaca berita, hanya membaca headline, judul, dia sudah berkomentar dan memviralkan. Lalu ujung-ujungnya adalah tertangkap aparat pemerintah, aparat kepolisian, terjerat undang-undang ITE. Kenapa? Karena tidak lengkap pengetahuannya. Sekali lagi, jika saudara punya karunia tentang berkata-kata dengan hikmat, saudara dan saya harus bertekun dalam studi firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak sombong, melainkan rendah hati. Kalau kita di posisi yang membutuhkan nasihat, karena kita dalam pilihan-pilihan yang begitu banyak, entah apapun itu,
Entah saudara sebagai seorang pemuda-pemudi, mungkin saudara dicintai oleh orang lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari lima, dan saudara harus memutuskan, kan harus satu yang Anda pilih. Saudara membutuhkan penasehat. Dan saudara harus ketemu dengan orang yang takut akan Tuhan yang seperti ini, yaitu orang yang punya karunia berkata-kata dengan hikmat yang dekat dengan pengetahuan. Tuhan memberkati saudara sekalian dan selamat melayani Tuhan sesuai dengan karunia saudara, yaitu berkata-kata dengan hikmat yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 8a. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.